Jangan marah, Mbak. Santai. Kita diskusi santai. Iya, santai, Mas. Masnya aja yang marah-marah dari tadi. Di mana-mana marah-marah. Saya tidak ada marah-marah. Kita ngomong baik-baik. Sekarang gini, Mas. Saya cuma mau tanya sama Mas. Kenapa, ya, kalau kita pendeta ya, kalau kita dikasih. Tapi saya nggak mau menyebutkan kalau di tempat kamu, Mas, ya, para pemimpin ibadah itu. Kenapa sih, Mas? Mungkin saya yakin, Mas jangan berbohong ya. Kita biasakan berdiskusi yang jujur ya, Mas ya. Ya, Mas harus jujur. Kalau Mas berbohong, saya turunkan. Banyak sekali, Mas. Ya, kalau kita pendeta ya namanya ya. Tapi kalau di kalian aku nggak tahu apa namanya. Ustadz ulama. Oke, saya nggak mau sebutkan itu. Ya, bahaya soalnya saya masih di Indonesia soalnya, Mas ya. Orang-orang yang pemimpin kalian itu, kenapa, Mas, ketika khotbah atau menyuarakan tentang firman Tuhan kalian, kenapa harus membahas-bahas Bible? Sementara pendeta orang Kristen itu saya bisa pastikan dan saya bisa buktikan tidak ada satupun seorang pendeta yang membahas tentang kitab abang di dalam gereja. Kenapa, Bang? Saya cuma mau tanya kenapa Ya, kenapa tidak membahas tentang ya. Bentar, ya dipotong. Kenapa tidak membahas tentang kitab abang di banyaknya jemaat kalian seperti itu? Kenapa harus membahas Alkitab? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Silakan dijawab, Bang. Ya, saya jawab ya, tapi jangan marah ya. Enggak, saya. Begini, Mbak. Kalau ulama-ulama kami, ustadz-ustadz kami membahas agama lain, ya kan? Membahas Bible kalian, membahas agama. Bukan hanya membahas, Mas, bahkan membelok-belokkan, ya, membelok-belokkan makna ayat yang ada dalam Alkitab. Saya mau Mas ini jujur ya. Kalau Mas berbohong, saya turunkan. Silakan. Jadi ulama-ulama kami membahas kitab-kitab lain seperti Bible atau kitab Hindu dan memaknai dengan tafsiran sendiri, ya kan? Tafsiran mereka sendiri, tafsiran ustadz sendiri, bukan tafsiran dari ustadz Kristen, bukan tafsiran dari agama itu. Nah, membahas dan menafsirkan masing-masing agama itu masih tidak apa-apa, Bu. Bener ya? Yakin? Mas yakin nggak apa-apa? Membahas agama lain tidak apa-apa. Di undang-undang. Tapi kenapa kalau orang Kristen membahas kitab kalian pasti dibilang penistaan, Mas? Kenapa, Mas? Karena contoh begini. Jawab dulu saya, Mas. Terus Mas bilang nggak apa-apa ya. Tapi kenapa ketika orang Kristen membahas sedikit saja, padahal itu benar, sesuai, tapi itu dibilang penistaan. Kenapa, Bang? Apakah kalau menafsirkan kitab orang lain tanpa hak itu melanggar undang-undang kah, Mas? Iya kan, Mas? Coba silakan ditanggapi. Begini, membahas agama apapun itu tidak disalahkan. Masalah tafsiran, masing-masing punya tafsiran masing-masing. Nah, tapi kenapa kalau kalian kami katakan menghujat? Karena contoh begini, dari gelar aja, kami menggelari kalian apa? Oten, orang Kristen, atau apa? Kafir, orang yang menutup dirinya. Menutup diri. Itu kan bukan hujatan, menutup diri. Tapi kalau kalian menggelari kami apa? Kadron, kadalgoron. Nggak nyambung, Mas. Nggak nyambung, Mas. Itu hujatan. Nggak nyambung, Mas, serius. Ya. Gini, kenapa saya bilang nggak nyambung? Enggak, kita diskusi santai aja, Bang. Supaya Abang juga bisa, karena Abang saya tahu Abang itu tidak jujur. Karena Abang pun pura-pura tidak tahu. Pernah nggak Abang dengar seorang pemimpin agama kalian bisa-bisanya berkata, di dalam salib itu ada jin? Pernah nggak kamu dengar? Jangan bohong, Mas. Kayak gini, Bu. Aduh, saya cuma bilang pernah atau tidak. Pernah. Saya nggak perlu disebutkan namanya. Saya cuma tanya pernah apa tidak. Iya. Menurut Mas, jelaskan. Nggak, menurut Mas, apa itu tidak penistaan, Mas? Nah,
Ya, mengapa menurut saya tidak penistaan? Karena itu disampaikan di masjid di hadapan orang-orang muslim dan ditujukan kepada orang muslim, bukan di depan orang-orang Kristen. Kalau memang tidak ditujukan kepada orang-orang, kenapa bisa tersebar di sosial media? Nah, itu di luar kuasanya Ustaz Somad. Nah, Maksud itu di- pentingnya. tapi kita lihat niat Ustadz Somad saat menyampaikan itu. Kita jujur menilai apakah niat Ustadz Somad itu menyampaikan itu untuk didengar orang-orang kafir atau didengar orang Kristen atau untuk didengar oleh orang Islam. Padahal sudah jelas ya Mas ya, kalau Mas memang benar-benar belajar ya, di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 pasal 156A itu sudah sangat jelas Bang. Dilarang menafsirkan agama orang lain tanpa hak. Itu sudah sangat jelas Bang. Tapi Abang masih berkata bahwa orang Kristen ini Begini, melakukan hujatan. Begini, Mbak. Yang saya tanya sama Mas, setelah Mas mendengar apa yang disampaikan oleh para pimpinan agamanya Mas, Gini, itu menurut Mas apakah benar di dalam salib itu ada jin? Jawab Mas. Ya, sekarang saya tanya sama Mas. aku udah tahu Nggak itu. tahu. Sekarang kalau seandainya saya bilang Mas, di hidungnya Mas itu banyak hantu bergelantungan, pasti saya dibilang penistaan dan lain-lain. Sepakat nggak? Padahal itu ada dalilnya. Itu udah menista kalau itu masih. Tapi itu benar ya Bang, di dalam itu ada setan-setan tuh benar ya? Iya, Benar nggak? kalau itu menurutku itu masih belum menista. Yang seperti kecuali kayak kalian mengatakan kayak Nabi Muhammad pedofil, nah itu menista. Cuma kayak gini lah, Mbak, kalian melarang kami kan menafsirkan kitab kalian sesuai keinginan kami, ya kan? Nah, tetapi kalian juga melakukan hal yang sama kepada orang Yahudi. Kalian menafsirkan kitab Yahudi sesuka kalian. Orang Yahudi tidak mengakui Yesus itu adalah Mesaya. Tapi kalian menafsirkan bahwasannya Yesus adalah Mesayanya orang Yahudi. Tapi orang Yahudinya tidak mau Baik, Bang. mengakui. Saya dari tadi saya bernarasi. Sebentar. Ya, Abang sebentar. Saya nggak mau bentar. Apa Bang Rano? Kak Yuli, gini ya, ini teman kita yang satu ini. Sebetulnya coba dipikirkan sendiri, ya, ditelaah sendiri, kemudian dikoreksi sendiri, ya. Kalau tadi dibilang Pak Ustadz Abdul Somad itu menyampaikan bahwa jin kafir ada di salibnya Kristen itu itu sudah bukan untuk orang Kristen. Tapi kalau menurut Abang itu benar nggak? Karena kan kita berbicara masalah benar atau salahnya ya dari informasi itu. Nah sebetulnya teman-teman ya yang dari Muslim ini juga harus berpikir dong secara cerdas gitu. Jangan diterima mentah. Gini, coba gantian. Tadi kan Abang udah ngomong ya. Teman-teman itu kita ini kan orang yang diberikan akal, diberikan pengertian, diberikan ilmu pengetahuan untuk dapat memikirkan mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah artinya gini, jangan semua apa yang disampaikan itu kita terima mentah-mentah. Kita selidiki dulu, kita cari dulu. Makanya kita kan diberikan hikmat untuk dapat boleh memikirkan itu. Nah jadi kan kita mau nih supaya kita ini berpikir jernih lah untuk tidak menistakan salah satu agama atau seperti apa gitu ya. Nah makanya seperti kami juga gitu ya, kami Kristen juga gitu ya, iya kan Kak Yuli. Kalau ada sesuatu yang kurang benar, yang salah jangan dibenerin gitu ya. Karena kita kan mau nih supaya kita cerdas dalam memikirkan itu. Jadi gitu Bang ya. Jadi karena dari tadi saya dengar narasi Abang ya kalau menurut saya ya yang salah pun Abang benarin karena itu namanya agama Abang gitu.
Jadi itulah itu, karena ini banyak nih, ini 237 orang yang nonton kita ya. Dan saya rasa orang yang punya pemikiran yang benar juga akan berpikiran yang sama seperti apa yang saya pikirkan. Jadi mungkin itu tambahan saya, Kak Yul. Oke. Mungkin itu ya Bang ya. Kalau Abang selalu bilang kita menghujat atau apa, mungkin Abang, saya nggak mau terlalu banyak bernarasi sama Abang. Karena memang saya rasa Abang itu nggak pernah melihat komal-komal teman seiman Abang. Kenapa saya ngomong gini Bang? Sangat penting Abang harus menonton komal-komal teman Abang. Coba Abang nilai ya. Benar nggak? Benar nggak? Teman-teman Bapak itu tidak ada melakukan hujatan, penghinaan. Coba nonton. Baru Bapak naik ke sini bilang kita menghujat. Saya bisa pastikan komal saya ini tidak pernah menghujat siapa-siapa. Saya bisa pastikan itu. Ya. Makanya saya jadi kaget. Tiba-tiba Bang Iki naik berkali-kali bilang saya menghujat. Saya nyanyi UIA, bilang pantat ayam, kamu bilang saya menghujat. Saya nggak ngerti dari mana kamu bisa mengklaim itu suatu hujatan. Padahal di situ tidak ada dijelaskan apa-apa. Tetapi kalau kalian itu sudah sangat fatal loh Bang Iki. Bang Iki coba lihat bagaimana teman-teman Bang Iki ketika bernarasi. Dengan seenaknya mereka bernarasi, Yesus berpoligami, Yesus begini. Apa itu tidak suatu hinaan buat orang Kristen Bang Iki? Coba lah Bang Iki tuh bicara tuh gunakan hatinya gitu loh. Jangan hanya menggunakan, Abang itu sudah tahu itu tidak baik, tapi Abang benarkan. Itu bermasalah sebenarnya mental Abang kurasa ya. Ini ya, kalau masalah apologet Islam yang ada di TikTok, ya aku mengakui mereka menghujat juga. Menghujat. Tapi kalau ustadz-ustadz yang di masjid kayak Ustadz Somad, Ustadz Adi Dayat, aku berikan contoh begini. Jika ada pendeta kalian di gereja ceramah, hai orang-orang Kristen, jangan kalian mengikuti agama-agama pagan. Mereka sesat, kafir, pagan itu. Mereka nyembah patung. Itu jangan kalian menyembah agama setan, satanik. Nah, ini pendeta itu yang ngomong. dibahas, iya, sebentar, saya luruskan. Itu Ini yang kayak dibahas gini. sesuai dengan kitab kita, Bang. Kitab kita menjelaskan itu. Dan itu kebenaran. Tapi tidak dengan Abang. Abang membahas kitab kita. Bentar, Pak. Nah, jika ada pendeta kalian mengatakan itu di hadapan orang Kristen, di situ semuanya, janganlah kalian menyembah pagan, janganlah kalian tiru Yahudi yang tidak mau mengakui Yesus sebagai Sang Mesayah. Itu kan kalian membahas agama orang juga, ya kan? Ya kan memang itu yang disampaikan Bang. Gimana sih Abang mikirnya kok sedang kali itu semua, Bang, gitu loh. yang Abang sampaikan itu ini semua kok tertulis dangkal di banget Alkitab. gitu. Makanya itu dibahas. Gotcha. Bingo. Nah, jadi begitu. Ini aku tidak berbicara masalah apologet, kuakui mereka menghujat. Tapi kalau kayak Ustadz Somad, Ustadz Hidayat, nah mereka membahas sama begitu. Karena di kitab kami ada disebutkan lakot kafarolaji nakolu. Saya ini Bang, sorry Bang, saya potong ya. Abang nggak dapat inti kita perbicaraan kita ini nggak dapat, Abang nggak nyampe itu diskusi Abang sama saya. Jadi di Al-Quran kami ada dikatakan sungguh telah kafir orang yang mengatakan Isa bin Maryam adalah anak Allah, adalah Tuhan. Nah, jadi Ustadz kami menyampaikan itu Bang, di depan orang-orang Muslim. Saya turun Bang, nggak laku sama saya kayak gitu Bang. Nggak laku kok saya. Saya bertanya mengenai kenapa kalian membahas kitab kita di saat kalian beribadah. Itu yang saya tanya. Lari kanan kiri, susah. Apa lagi yang mau naik ini? Raja Koi Tangerang. Ya, silakan Bang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, ada yang mau Abang sampaikan? Iya, apa yang mau saya sampaikan ya? Saya seorang Kristen ya.
Jadi memang saya prihatin lah dengan kondisi terutama Komal dari Zuma itu ya. Di sana itu memang apologet Muslim itu memang menarik atau mengambil batangan-batangan ayat. Itu memang mereka membelokkan teori kristologi itu ya. Dan mereka itu tidak lagi menghormati dogma yang memang didirikan untuk menegakkan agama masing-masing gitu. Jadi ini memang complicated ya, complicated. Ketika mau membela imannya masing-masing, dogmanya dibenturin, bahkan dia melanggar kitabnya dia sendiri itu. Jangan menghina sesembahan orang, karena orang lain akan melakukan hal yang sama, bahkan dilipat gandakan gitu ya. Dia benturkan itu. Maka kalau kita tarik dalam perspektif saat ini yang kita menjunjung demokrasi, saya melihat ada potensi memang itu sengaja untuk suatu kepentingan gitu. Banyak faktor kepentingannya, bisa kepentingan ekonomi atau bisa kepentingan teologis gitu ya. Di situ complicated dan problematik gitu. Jadi saya selalu mengatakan kepada saudara-saudara Kristen, memang bahwa sudah jelas ya di dalam Undang-Undang Penistaan Agama, tadi sudah disinggung di pasal 156, hati-hati kalau membaca kitab itu tidak kena pasal, membaca dan membaca tafsirnya tidak kena. Tetapi ketika membaca tafsir dan itu sedikit melenceng, itu bisa kena. Jadi di pasal 156 disebutkan bahwa apabila seseorang dengan sengaja di muka umum, definisi di muka umum itu sesuai dengan KUHP adalah lebih dari satu orang di muka umum, gitu ya, melakukan perbuatan atau ucapan yang menghasut kebencian. Kebencian di sini juga didefinisikan apa itu kebencian atau permusuhan. Itu terhadap golongan agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Itu masuk dijerat pasal penistaan agama. Jadi hati-hati buat teman-teman Kristen. Bagaimana ya? Tadi juga saya udah sempat ngobrol sih sama teman saya di polisi tentang soal anak Batak itu. Dan itu sudah masuk ke ranah, sudah selesai pidananya gitu. Jadi mereka mau banding dan sepertinya agak terjangkal juga di situ karena sudah masuk di putusan gitu ya. Jadi kembali kepada persoalan soal apologet ini, umat Kristen itu harus memahami kristologi dengan baik gitu loh. Dasarnya di situ. Ketika tidak paham itu konsep kristologi, maka ayat itu akan dibenturkan dan yang akan menjadi problematik gitu, karena itu adalah penggalan ayat gitu loh. Itu masukan buat teman-teman Kristen ya, yang memang harus belajar itu kristologi, memahami bagaimana itu menjabarkan konsep ketuhanan, siapa Tuhannya, berapa Tuhannya. Itu harus paham gitu, harus paham. Dan itu riwayatnya juga harus paham gitu ya, riwayat juga harus paham. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa selalu dekatkan dalil itu dengan dogma supaya kristologinya tidak melenceng gitu ya. Dan kalaupun mau belajar Islamologinya, saya kira itu baik-baik juga gitu, biar tahu perbandingan agama itu, termasuk juga yang Buddha dan Hindu ya. Baik. Saya kira ini masukan buat teman-teman. Terima kasih Bang Rajako ya. Saya sudah ingat Abang ini sudah 2 kali di Komal saya kemarin. Terima kasih Bang Raja. Tuhan memberkati. God bless you. Oke.